Selamat siang, Pak. Selamat Ya, siang, Pak. siap. Baik, Pak. Terima kasih sebelumnya atas waktu dan kesempatan yang Bapak berikan kepada kami. Sebelumnya, perkenalkan, kami mahasiswa Politeknik Negeri Medan, jurusan akuntansi. Saya dengan ketiga rekan saya, Amelia Sitanggang, Lailan Safira, Lia Anissa, dan Maria Angelia Simanjuntak, ingin mewawancarai Bapak mengenai bagaimana pengalaman Bapak selama melakukan proses audit di lapangan. Untuk pertanyaan, kurang lebih ada 20 pertanyaan, Pak, dan kami akan menanyakannya secara bergantian. Oke, baik, terima kasih. Jadi izin juga saya memperkenalkan diri ya. Nama saya Aulia Rahmana Rahab. Saya bagian dari kantor akuntan publik Kunchara Budi Santoso dan rekan cabang Medan. Kami memang baru izin kami baru keluar per tanggal 25 September 2025. Kami pemain baru lah di Medan ya, di kota Medan. Jadi perlu agak-agak sedikit ngobrol juga. Jadi pimpinan kami itu namanya Pak Ali Napiah. Beliau itu alumni Politeknik Negeri Medan. D3-nya dari Polmed. Tapi beliau S1-nya selesainya dari UI ya. Lalu juga ada juga satu juga auditor kita itu dosen Politeknik Negeri Medan ya, Bu Maya ya. Bu Maya, saya lupa nama lengkapnya siapa, tapi beliau bagian dari kita lah. Oke, jadi terima kasih atas kesempatannya kawan-kawan mahasiswa mau memberikan kesempatan kepada kami lah untuk diwawancarai terkait dengan topik yang kawan-kawan coba tanyakan ya. Baik, untuk sesi tanya jawab akan kita mulai. Untuk yang pertama, mengenai kriteria. Biasanya Bapak menggunakan kriteria untuk menilai kesepakatan dengan perusahaan atau klien sebelum memulai proses audit berdasarkan pengalaman selama lapangan itu seperti apa, Pak? Baik, tadi izin pertanyaannya kriteria tadi ya? Iya, Pak, benar. Ya, Kriteria. oke. Baik, jadi biasanya ini ya, sebelum kami menerima satu klien, artinya kami bersedia untuk melakukan perikatan itu, kami menilai dulu atau melihat dulu integritas dari kliennya ya. Salah satu yang paling ditekankan oleh pimpinan kami, Pak Ali, kalau namanya audit itu, yang diaudit kan laporan keuangan ya. Jadi yang kami pertama tanyakan itu ketersediaan laporan keuangannya gitu. Udah ada belum laporan keuangannya? Karena secara praktik ya, kalau di Medan ini banyak orang minta audit, perusahaan minta audit, tapi laporan keuangannya juga belum ada gitu. Jadi hal pertama yang kami pertanyakan adalah sudah ada belum laporan keuangannya. Jika sudah ada laporan keuangannya, hal kedua yang kami pertanyakan dokumen pendukungnya dan semua dokumen pendukung lah untuk bisa menghasilkan output atau dokumen pendukung yang akhirnya perusahaan itu bisa menyusun laporan keuangannya. Itu yang pertama kali kami pertanyakan. Lalu kedua juga kami biasanya itu mempertanyakan terkait tahun sebelumnya itu diaudit atau tidak gitu. Kalau tahun sebelumnya diaudit, kami akan tanyakan opini atas laporan keuangan tahun sebelumnya. Lalu juga terkait dengan pengendalian internal yang digunakan di perusahaan ya, atau calon pengguna jasa. Ya, secara sederhana itu sih yang awal yang kami pertanyakan. Baik, Pak. Untuk yang masalah kriteria, jawaban Bapak cukup jelas, sehingga kita lanjut ke pertanyaan kedua ya, Pak. Mengenai dalam proses menyelesaikan proses audit, bagaimana cara Bapak jika terdapat perbedaan pendapat antara tim Bapak dan manajemen perusahaan yang Bapak audit mengenai perlakuan akuntansi? Baik, terima kasih Mbak. Bu, adik lah ya. Jadi kalau perbedaan pendapat mungkin pandangan ada ya. Jadi kalau kita jika terjadi
perbedaan gitu, perbedaan pendapat antara klien dan kami, ya tentu kita harus lihat juga ya dasar yang dia gunakan itu apa gitu. Artinya SHK yang dia gunakan tuh misalnya SHK-nya SHK apa gitu. Jadi kita juga mesti mendengarkan juga argumen dia itu apa gitu. Tapi selama yang memang artinya itu tidak membenarkan pandangan klien dan yang kami gunakan itu lebih relevan ya, artinya ya kami tetap pada pendapat profesional kami ya. Terkecuali memang ada mungkin satu perbedaan yang kami pahami tapi bisa disupport dengan kebijakannya, ya kami lihat lagi, kami telaah lagi gitu. Jika memang lebih relevan yang diberikan oleh klien, ya pandangan kami juga akan kami koreksi. Kurang lebih seperti itu sih. Baik Pak, selanjutnya pertanyaan yang ketiga, bagaimana Bapak melakukan proses audit berdasarkan pengalaman pada situasi di mana klien mencoba untuk meminta perubahan terhadap opini audit? Oke, jadi kebetulan pertanyaannya bagus juga. Jadi kebetulan kami ini tergabung di apa ya, di salah satu KP yang perkembangannya lumayan pesat ya. Jadi kami sudah ada di 15 kota dan managing partner kami Pak Muhammad Kunchara Budi Santoso itu cukup ini ya, cukup apa ya, cukup tegas lah untuk memantau cabang-cabang yang ada di kota-kota lain ya. Jadi jika pertanyaannya bagaimana terkait dengan misalnya ada klien yang minta untuk dirubah opininya ya, artinya begitu kita sudah susun draft opininya, begitu klien tahu dia mencoba untuk mempengaruhi kita ya. Jadi kalau secara praktiknya atau kenyataannya yang sering kami hadapi itu kami tetap saklek ya dengan apa yang telah kami buat gitu, apa yang telah kami susun di awal selama belum ada data tambahan dari kliennya. Jadi kalau memang dia contoh misalnya kami melakukan pengecualian misalnya di aset tetapnya karena tidak ada data pendukung, lalu setelah melihat itu klien menunjukkan data pendukung yang menurut kami relevan dan valid, ya tentu itu dapat mempengaruhi ya. Artinya kami akan merubah pengecualiannya itu ya. Gitu. Jika tidak ya enggak gitu. Kami tetap saklek gitu. Dan pada kenyataannya juga kami ya sering juga akhirnya apa ya, pekerjaan itu ya tidak bisa dilanjutkan gitu karena permintaan klien itu tidak bisa kami akomodir. Jadi permintaannya untuk mengganti opini itu ya berdampak terhadap pemutusan kontrak kami dengan klien gitu. Seperti itulah kenyataannya. Baik Pak, untuk pertanyaan yang keempat mengenai software audit yang kantor akuntan publik Kunchara gunakan, bagaimana penggunaan teknologi dan software audit di era sekarang mempengaruhi proses audit di kantor akuntan publik Kunchara, Pak? Baik, kalau sekarang ini belum ada kami gunakan satu software khusus. Hanya saja kan memang ada kewajiban dari P2PK itu untuk menggunakan Atlas ya, kalau adik-adik pernah dengar ya. Jadi untuk sekarang ini masih menggunakan Atlas, tapi kami juga berdasarkan arahan dari managing partner kami sedang mempelajari ada satu aplikasi audit namanya Smart Audit gitu. Jadi kenapa beliau meminta kami untuk mempelajari Smart Audit? Karena kebutuhan untuk dapat menjadi bagian dari menjadi bagian atau berafiliasi dengan salah satu KAP di
luar Indonesia ya. Jadi tuntutannya salah satunya itu menggunakan satu apa namanya tools yang dapat diakses di semua cabang gitu sampai dengan afiliasi asingnya gitu. Jadi itu sedang dipersiapkan di pusat, kami juga di cabang dituntut untuk mempelajari smart audit itu ya, atau aplikasi smart audit itu. Jadi kalau pertanyaan tadi seberapa penting, berdasarkan pengalaman saya yang masih belum terlalu banyak ya menggunakan aplikasi-aplikasi itu, smart audit ini diharapkan dapat meminimalkan kesalahan ya atau human error gitu, karena memang sudah disetting untuk mempermudah pekerjaan auditnya gitu. Jadi ya mungkin itu ya jawaban yang bisa saya berikan ya. Oke, baik Pak. Terima kasih untuk yang kelima, mengenai pandangan Bapak secara pribadi, bagaimana peran dari sertifikasi ataupun gelar CPA terhadap perkembangan karir seorang auditor. Oke, baik. Jadi kalau adik-adik mau bertanyakan seberapa penting gelar sertifikasi ya, tentu kalau misalnya untuk kita ya, untuk kami yang berpraktik di kantor akuntan publik, dengan adanya sertifikasi itu tentu ini ya, artinya contoh misalnya untuk posisi ketua tim ya, akan lebih disenangi oleh pimpinan itu jika dia tuh memiliki sertifikasi minimal ya, associate certified public accountant. Itu akan lebih apa ya, lebih diutamakan lah oleh pimpinan untuk menjadi ketua tim. Jika dia tingkatnya sudah di CPA CPA non signing ya, itu juga udah mungkin bisa bukan mungkin ya, kebiasaannya itu sudah ada di posisi untuk audit supervisor ya. Ada lagi misalnya yang ada di tingkat CPA expert tapi dia belum menjadi akuntan publik, itu biasanya sudah ada di level audit manager ya. Jadi kalau ditanya seberapa penting, ya tentunya penting ya, karena sertifikasi itu kan salah satu salah satu cara untuk memvalidasi terkait kompetensi seseorang di bidang tertentu ya. Mungkin juga sedikit sharing juga, bahkan sekarang IAPI itu sudah mulai membuat lebih spesifik lagi ya. Kalau nanti kawan-kawan mungkin adik-adik ada waktu, coba cari misalnya certified syariah auditor misalnya. Jadi seseorang auditor yang bisa mengaudit entitas syariah itu sudah dikhususkan gitu. Bahkan kalau adik-adik nanti ada dengar tentang investigasi, itu juga lebih dikhususkan lagi gitu. Bahkan seseorang akuntan publik yang belum memiliki sertifikasi untuk melakukan pemeriksaan investigasi, dia memaksakan untuk melakukan audit investigasi, yaitu malah membahayakan dirinya sendiri gitu ya. Itu merupakan titik lemah dari dia, dan itu akan menjadi peluang untuk dituntut balik oleh orang atau oleh pihak yang berseberangan dengan dia ya. Mungkin sedikit sharing aja sih di situ. Oke, terima kasih Pak. Selanjutnya pertanyaan akan ditanyakan oleh rekan kami, Lia Anissa, Pak. Siap. Baik, selanjutnya pertanyaan yang keenam, bagaimana Bapak menyelesaikan apabila terjadi perbedaan pendapat dengan klien selama proses audit di lapangan berlangsung, Pak? Baik, kalau penyelesaian pandangan seperti saya katakan tadi ya, selama dia tidak memiliki dokumen pendukung lain yang belum kami terima, ya kami tetap akan mempertahankan apa yang kami pahami benar ya. Jadi seperti itu sih Bang lebih. Oke, selanjutnya bagaimana
kantor akuntan publik Bapak dapat memastikan auditor tetap independen dan objektif dalam menjalankan tugas audit? Oke, baik. Jadi kebetulan di tempat kami ini evaluasinya berjenjang ya. Begitu pekerjaan selesai dilakukan oleh tim yang mana ada ketua tim dan anggota tim, itu tidak serta-merta langsung diberikan kepada akuntan publiknya ya. Jadi itu ada disaring lagi di audit supervisornya, setelah itu disaring lagi di audit manajernya, bahkan kami ada lagi satu lagi itu quality assurance ya. Jadi penyaringnya itu 3 lapis ya. Lalu ditambah lagi dengan jika AP kami itu atau Pak Ali Napiah itu masih belum yakin lagi, dia akan berkoordinasi lagi dengan managing partner kami. Jadi salah satunya seperti itu yang untuk menjamin kualitas dan independensi kami ya di dalam melakukan penugasan audit. Memang agak ribet dan makan waktu ya, tapi ya begitu ya itulah, kami memang tergabung di dalam satu jaringan yang komitmennya seperti itu ya, kami harus jalankan. Lanjut. Ada lagi? Selanjutnya Pak, pertanyaan yang ke-8, apakah peran audit junior proses audit di kantor akuntan publik Bapak, serta tugas apa yang mereka lakukan selama proses audit di lapangan berlangsung? Oke, baik. Kalau ya tentu semuanya punya peran ya. Jadi bukan artinya jika seseorang itu di posisi audit junior itu dia nggak punya peran, ya tentu dia punya peran. Jadi itu tentu ranahnya ketua tim ya untuk membagi tugas-tugas anggota timnya. Biasanya anggota auditor junior itu kami jadikan anggota tim, nanti akan dipandu oleh ketua tim, dan biasanya ketua tim itu yang sudah kami yakini memiliki wawasan yang cukup dan pengalaman yang cukup ya, baru ditunjuk jadi ketua tim. Jadi kalau pekerjaan apa saja ya pekerjaan yang diberikan oleh ketua tim gitu. Jadi cek fisik, melakukan rekap, tabulasi misalnya, collecting data, ya konfirmasi, tapi ya semuanya tergantung ketua timnya ya, apa yang ditugaskan oleh ketua timnya gitu. Tapi kalau memang dia betul-betul misalnya pengalamannya masih betul-betul belum ada, ya tetap didampingi juga oleh ketua timnya gitu. Jadi itu sih fungsi ketua tim yang ideal ya. Ada lagi? Selanjutnya, bagaimana Bapak menangani situasi di mana klien tidak sepenuhnya kooperatif dalam menjaga hubungan profesional sekaligus tetap menjalankan prosedur audit? Ini pertanyaannya menarik ya. Kalau memang dia sudah tidak sepakat ya, kalau biasanya itu begitu sudah di akhir-akhir itu, biasanya kan mereka mau tahu juga opininya apa sih gitu. Jika di draft opini itu sudah nggak sesuai dengan apa yang mereka harapkan itu, biasanya mereka kecewa. Setelah mereka kecewa, mereka mencoba melakukan negosiasi-negosiasi lah ya, agar opininya tidak seperti itu. Ya, apa yang kami lakukan ya tentunya kami memberikan penjelasan bahwasannya yang kami rumuskan ini sudah sesuai dengan fakta dan kondisinya gitu. Artinya tidak ada yang dikurang-kurangi, tidak ada yang dilebih-lebihkan gitu, sesuai dengan kondisinya. Apakah itu bisa mempengaruhi hubungan? Ya, tentu bisa. Begitu mereka kecewa kan biasanya tahun berikutnya mereka nggak mau pakai kita lagi ya. Ya, itu memang udah
konsekuensi ya dan resiko juga. Jadi kalau tadi pertanyaannya bagaimana cara kawan-kawan di KBS untuk mengantisipasi itu, ya kami tetap ini sih ya, artinya ya kami berikan penjelasan gitu, kami berikan penjelasan kondisi yang memang seperti itu. Kalau memang tidak bisa diterima, tentunya perlu ada dokumen pendukung lainnya yang dapat membantah apa yang telah kami rumuskan gitu. Jadi ya kembali lagi seperti yang saya terangkan di awal, ya akhirnya begitu sudah deadlock, ya putus hubungan gitu. Kalau tadi pertanyaannya bagaimana mempertahankan, ya kembali lagi gitu. Itu kembali lagi ke kliennya itu tipenya yang dia bisa menerima kenyataan atau tidak. Gitu. Kalau yang memang nggak bisa, ya biasanya itu langsung ya tahun depan udah nggak sama kita lagi atau apa namanya tidak sampai selesai gitu. Akhirnya dia memutuskan di tengah jalan dan dia coba cari yang lain mungkin entah cari kantor akuntan pengganti atau ya bagaimana ya gitu. Seperti itulah kurang lebih. Selanjutnya, apakah bagian audit yang paling sering memicu perbedaan pendapat antara auditor dan klien, Pak? Lalu maksudnya yang ini ya, maksudnya yang sering ini ya, sering sudut pandangnya jadi berbeda ya tentang perlakuan akuntansinya ya. Oke, biasanya kalau apa namanya sependek pengalaman saya itu lebih di pendapatan pernah yang seharusnya tidak bisa diakui jadi pendapatan dipaksakannya diakukan jadi pendapatan pada periode berjalan misalnya. Baru-baru ini kita ada melihat di beban gitu, ada beban-beban yang terlihat atau nampak sekali ya digelembungkan gitu di aset ya kurang lebih seperti itulah artinya upaya-upaya untuk markup itu ya memang ada ya. Baik, selanjutnya akan dilanjut oleh rekan saya Lailan Safira. Baik. Baik, Pak. Pertanyaan selanjutnya, yang ke-11. Bagaimana kemampuan sistem quality control di KAP dalam mendeteksi pelanggaran terhadap SPAP menurut pengalaman Bapak, dan pada kondisi seperti apa pelanggaran itu biasanya baru terlihat? Apakah sejak masih halus atau saat sudah jelas dan besar? Oke, baik. Jadi ya seperti yang saya cerita di awal tadi ya, kita kan memang berjenjang ya, itu berjenjang. Belum lagi nanti kami apa namanya dilihat juga ya oleh managing partner kami. Gitu. Jadi kalau di kantor kami atau di jaringan kami ini agak susah juga ya kalau kami mau main-main ya. Jadi memang karena penyaringnya itu berlapis, tambah lagi nanti tekanan dari managing partner ya. Agak susah sih kalau di kami untuk agak apa ya istilahnya ya, agak nggak sesuai dengan ketentuan gitu ya. Dan seberapa cepat itu terdeteksi, ya pengalaman saya sih cepat ya gitu. Karena kan begitu dari audit supervisor dia menerima, dia akan langsung ngasih sinyal ke managing partner langsung kasih sinyal ke AP, ya itu langsung di ini kan, langsung ada evaluasi terhadap apa yang udah dilakukan gitu. Ya itu mungkin tergantung kembali lagi ke ini ya, tergantung kembali lagi ke
seberapa penting atau maksudnya seberapa KAP itu peduli terhadap itu ya. Kalau KP-KP yang peduli ya cepet sih. Jangan ya gitu. Tadi kalau pertanyaannya halus apa sudah kronis berketahuan ya tergantung lagi. Kalau KP yang memang betul-betul menaati terkait dengan SPM dan lain-lain gitu ya, itu seharusnya baru kecil-kecil gitu aja sudah nampak itu, karena berlapis dia ininya, eh, mata dan telinganya itu kurang lebih seperti itu sih. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya, apa tanda-tanda mencurigakan yang paling sering Bapak temukan di perusahaan? Lalu bagaimana temuan yang Bapak temukan dapat memperkuat pemeriksaan selama proses audit? Biasanya indikasi-indikasi bahwasannya ada yang nggak benar tuh biasanya misalnya laporan keuangannya ada gitu, tapi kan kalau sama-sama kita tahu lah sebagai yang basic ilmunya akuntansi ya, laporan keuangan itu kan di akhir ya, di akhir. Jadi kan ada proses transaksi, jurnal, buku besar dan segala macamnya itu kan seharusnya ada gitu. Tapi pada kenyataannya ada juga yang kami jumpai di laporan keuangannya punya, buku besarnya nggak ada. Nah itu kan jadi pertanyaan juga, bagaimana mungkin proses akhirnya terjadi, tapi proses di awalnya tidak terjadi gitu. Itu indikasi-indikasi awal lah bahwasannya ada yang nggak benar lah ini. Lalu indikasi yang kedua, dia mulai membatasi, artinya dia mulai misalnya kita minta data Pak atau Ibu, Pak Bu bisa dibantu Bu, ini kan ada di akun pendapatan kita tercatat sekian misalnya. Bukti pendukungnya mana ya Bu? Dia mulai agak lama supply data gitu, atau bahkan dia ngulur-ngulur waktu. Wah, itu biasanya udah red flag lah, itu udah ada tanda-tanda lah itu. Kurang lebih sih seperti itu ya. Baik Pak, selanjutnya apakah Bapak pernah menemukan kecurangan yang justru dilakukan oleh orang yang paling percaya di perusahaan? Jika iya, apa saran yang dapat Bapak berikan mengenai hal tersebut? Kalau maksudnya dia bagian dari perusahaan, misalnya bagian apa gitu yang menjadi orang kepercayaan, lalu dia sendiri yang melakukan kecurangan gitu ya. Yang paling dipercaya di perusahaan. Sejauh ini sih belum ya, tapi ya itu mungkin saja terjadi ya. Kalau sarannya sih, ya pertama ya ini ya, rotasi itu penting ya. Jadi satu orang jika di satu posisi terlalu lama itu, di situ dia akan mulai dia akan lihat satu kesempatan dan dia paham untuk cara mengkelabui itu agar tidak terdeteksi. Nah, disitulah mulai terjadi pembenaran dan akhirnya dia melakukan fraud ya. Jadi memang intinya sih satu ya, jangan pernah biarkan satu orang itu di satu posisi yang terlalu lama gitu. Rotasi, mutasi, promosi itu penting. Itu sih kalau pendapat pribadi saya ya. Oke, selanjutnya Pak, apakah kesenjangan terbesar Bapak rasakan antara teori yang dipelajari di perkuliahan dengan praktik yang Bapak lakukan? Oke, jadi kalau ya memang ada sih. Jadi memang kalau kebetulan kan saya dulu kuliahnya bukan seperti adik-adik ya. Adik-adik kan kuliahnya di vokasi ya. Di sekolah vokasi ya. Artinya memang sudah di kurikulum adik-adik itu lebih mengarah ke ke pasarnya gitu ya. Tentu adik-adik punya pemahaman yang mungkin lebih baik ketimbang kami yang kuliah di universitas umum ya, yang tidak spesifik ya. Jadi kalau ditanya apa sih kesenjangannya, ya ternyata banyak juga ya gitu. Artinya
kalau saya ke pengalaman pribadi saya, ya pertama ya teorinya juga terkadang udah nggak update lagi ya. Teori-teori yang saya terima itu udah nggak update gitu, begitu di luar sana di lapangan itu ternyata sudah tidak seperti itu gitu. Itu sih yang menjadi kendala gitu, sama dikasih teori tapi saya nggak pernah tahu gitu implementasinya, cara makainya gimana gitu. Jadi ya lebih banyak belajar di luar ya, sama kawan-kawan yang sudah lebih dulu di industri KAP ya. Seperti itu sih. Selanjutnya Pak, apakah Bapak pernah menghadapi situasi di mana harus menolak atau mengundurkan diri untuk mengaudit, dan apakah faktor yang membuat Bapak memilih keputusan itu? Ya, kalau betul-betul mengundurkan dirinya mungkin belum ya, kalau saya pribadi ya. Tapi ini nampaknya ini sedang ada, saya pribadi tergabung ke dalam tim yang melakukan audit ya. Nampaknya ini ujungnya akan berakhir seperti itu gitu. Kalau ditanya apa tadi yang mendorong untuk menarik diri, yaitu ada upaya-upaya untuk minta apa namanya, pergantian atau penyesuaian opini ya, itu yang ya nampaknya seperti itu sih, akan ke arah situ. Oke Pak, pertanyaan selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Maria Angelia. Ya, Baik Pak, saya sekarang mau bertanya, apa saja kendala yang paling sering Bapak temui saat menerapkan basis akrual penuh dalam audit laporan keuangan pemerintah, dan bagaimana biasanya Bapak mengatasinya di lapangan? oke, baik, ini pertanyaannya menarik ya. Tapi saya juga harus jujur juga ya, saya belum pernah secara langsung terlibat di dalam audit untuk ini ya, untuk yang menggunakan SPAP ya. Menggunakan SPAP itu kan lebih ke pemerintahan ya. BLUD ya, BLUD juga mereka menggunakan itu ya, kalau saya nggak salah ya. Jadi memang untuk ini saya belum bisa berikan jawaban ya, karena secara pengalaman saya belum pernah dimasukkan atau diikutsertakan di dalam penugasan untuk yang standar itu menggunakan SPAP. Jadi ya mohon maaf, ini saya nggak bisa jawab. Baik Pak, sekarang apa hal-hal yang menurut Bapak paling penting dipertimbangkan ketika memberi opini wajar tanpa pengecualian, dan mengapa hal-hal itu menjadi perhatian Bapak? Oke, jadi kalau teorinya ya, adik-adik kan udah tahu. Jadi kalau WTP itu kan syaratnya itu ada 3 ya. WTP itu syaratnya ada 3. Pertama itu tidak mengandung salah saji material. Itu syarat pertama. Syarat kedua itu tidak ada pervasif, artinya tidak ada pengaruh-pengaruh terhadap akun-akun lain, tidak pervasif. Ketiga, bukti cukup. Nah, jadi kalau adik-adik atau kawan-kawan mahasiswa tanya, apa sih yang dipertimbangkan? Yang dipertimbangkan 3 itu aja gitu. Jika dia tidak ada salah saji material, tidak ada pervasif, artinya tidak ada satu transaksi itu yang mengganggu akun-akun lain. Tapi kami tim auditnya itu mendapatkan bukti yang tepat dan cukup gitu. Nah, itulah apa ya, dasar-dasar kami di dalam merumuskan opini audit atas laporan keuangannya. Baik, selanjutnya Pak, bagaimana cara Bapak menilai apakah estimasi atau perkiraan yang dibuat manajemen itu masuk akal, dan apa yang Bapak lakukan jika ada indikasi estimasi tersebut dipakai untuk mempercantik laporan keuangan? Oke, pertama kalau pertanyaan terkait dengan estimasi ya, apa sih yang bisa kami ini ya yakini gitu ya. Pertama ya tentunya kami itu harus apa namanya, ditemukan atau bertanya langsung ke pihak yang tepat ya. Jadi kalau jika memang kan macam-macam ya, kadang ada perusahaan punya bagian akuntansi, ada juga yang
bagian akuntansinya gabung dengan bagian keuangannya misalnya gitu kan ya. Jadi kami harus tahu atau mendapatkan orang yang tepat untuk kami pertanyakan gitu. Ya tentu kami pertanyakan itu satu, dasarnya itu apa? Dasarnya itu apa? Lalu yang dia gunakan itu misalnya kebijakannya itu kebijakan apa gitu, itu di support nggak gitu, kebijakannya itu memang sesuai nggak, atau kebijakannya ini tepat tidak digunakannya gitu. Artinya dasar-dasar dia dalam melakukan melakukan satu estimasi itu misalnya ya. Lalu setelah itu biasanya ya kami juga konfirmasi juga ya gitu. Jadi artinya begitu kita udah dapat, kita sudah komunikasi dengan orang yang tepat, ya kita komunikasi lagi dengan kalau istilah kita itu di dunia audit itu those charged with governance gitu ya, siapa yang bertanggung jawab dengan tata kelolanya gitu ya, kita komunikasi lagi gitu untuk menguatkan kita gitu. Ya begitu kita memang yakin, ya udah kita juga nggak mempermasalahkan itu gitu ya. Jadi ya kalau kawan-kawan mungkin pas kuliah sering dengar tentang skeptis, ya itulah yang diterapkan gitu. Selalu bertanya gitu. Kurang lebih seperti itu sih. Selanjutnya Pak, bagaimana Ya. kualitas dan gaya kepemimpinan manajemen di suatu perusahaan mempengaruhi kelancaran proses audit dan apa dampaknya terhadap hasil akhir audit menurut pengalaman Bapak? Oke. Jadi kalau ya penting juga ya gitu. Jadi ada terkadang kan pimpinan perusahaan itu yang dia itu dia mau gitu komunikasi sama kita, atau dia nanti secara jelas dia delegasikan gitu ya. Nanti biasanya di pertemuan awal itu dia sampaikan, Bapak Ibu dari KP, karena saya sedang ada kegiatan lain, jadi nanti semuanya dihandle sama Bapak A ya, atau Ibu A ya. Jadi dia sudah jelas gitu, dia jelas mendelegasikannya ke siapa sebagai PIC-nya yang menjembatani atau menjadi counterpart antara KAP dengan perusahaan ya. Jadi kalau ditanya seberapa penting, ya tentu penting ya. Jadi kan pimpinan itu kan sebagai pengambil keputusan itu punya peran penting juga gitu. Ya salah satu misalnya data itu nggak dikasih ke KAP, ya kan pimpinannya mungkin yang nggak ngasih gitu, sama bawahannya dia bilang data jangan dikasih gitu. Atau mungkin dia bilang itu KAP-nya dikasihnya itu ini aja lah, data-data yang yang nggak terlalu penting lah, kalau data-data pendapatan kita nggak usah dikasih, kan itu mungkin terjadi ya gitu. Jadi seberapa penting ya penting gitu. Jadi memang tanpa izin pimpinan juga kan bawahannya nggak akan mau kasih apa yang KAP perlu gitu, support data, atau misalnya kita mau cek fisik gitu, barang inventaris atau aset tetapnya gitu, ya tanpa ada perintah dari pimpinan mereka juga nggak berani juga kan gitu. Contoh misal kita tanya, ini perusahaan ada mencatat ini ada bangunan ya, ada bangunan seluas sekian, letaknya di mana gitu. Di mana ya Pak? Ya bisa jadi satu dia memang nggak tahu, atau mungkin arahan dari pimpinan untuk tidak memberitahu, kan itu bisa saja terjadi ya. Jadi memang penting ya pimpinan itu di dalam di dalam memerintahkan staf di bawahnya ya untuk mendukung kelancaran audit KAP ya. Baik ya Pak, pertanyaan terakhir. Bagaimana cara Bapak menyampaikan temuan material yang sensitif bagi manajemen agar tetap profesional namun tetap konsisten terhadap hasilnya? Oke, siap. Ya tentunya temuan-temuan sensitif itu awalnya kan begini ya. Kalau yang sama-sama kita pahami ya, sebagai yang punya basic relatif sama akuntansi ya.
Jadi kan kita memberitahukan yang telah kita temukan ke pihak yang memberikan penugasan kepada kita ya. Jadi jika itu yang memberikan penugasan itu perusahaan atau klien gitu ya, perusahaan swasta yang memberikan tugasnya misalnya direktur utamanya, ya kita sampaikan lah. Jadi artinya kita melakukan satu meeting dengan dihadiri oleh direkturnya, dan itu tergantung direkturnya juga nanti dia mau membawa siapa di bawahan dia gitu, apakah dia akan membawa bagian accounting atau dia akan membawa bagian yang lain, ya itu terserah beliau kan gitu. Disitulah baru kita sampaikan apa yang telah kita temukan gitu. Iya, itu sih standar sih ya, kalau itu semua KP juga melakukannya gitu. Jadi ya itu tetap disampaikan kepada pihak yang memberikan kita penugasan gitu. Kurang lebih seperti itu. Oke Pak, untuk 20 pertanyaannya sudah selesai. Nah, kan Pak, seperti yang Bapak katakan tadi awal, untuk nomor izin dari KAP Kunchara yang di Medan kan baru keluar tahun lalu ya Pak. Nah, jadi Bapak kan pastinya sebagai seorang auditor eksternal kan sudah cukup lama ya Pak. Kalau boleh tahu dari tahun kapan Pak? Oh, kalau saya sebagai tergabung ke KAP ya. Tergabung KAP itu tahun lalu ya, tahun 2024. Itu sebagai auditor di kantor akuntan publik. Sebelumnya saya lama di auditor internal ya, salah satu universitas yang ada di Medan. Untuk sekarang boleh izin dokumentasi ya Pak? Boleh. Oke. Semuanya 1, 2, 3. Sekali lagi ya Pak. 1, 2, 3. Baik Pak, terima kasih banyak ya Pak buat waktu dan kesempatan. Sama-sama. Terima kasih Pak.